Kita ke nomor terakhir. Nah, ini terkait dengan distribusi Maxwell-Boltzmann ya. Seleksi neutron menurut lajunya pada sebuah reaktor nuklir menggunakan persamaan distribusi Maxwell-Boltzmann dengan AT sama sebanding dengan seperti dan juga menyatakan fungsi distribusi probabilitas. Buatlah analisis tentang distribusi kecepatan neutron pada berbagai temperatur ya. Buatlah komparasi untuk T sama dengan 400 dan 600 Kelvin. Kemudian tentukan laju rata-rata neutron dinyatakan dalam AT. Kemudian selektor disusun terdiri atas kolimator neutron, cakram dengan celah diam, dan cakram dengan celah yang berputar. Jaraknya S. Lalu saat T sama dengan 0, ditembakkan melalui kolimator ke arah celah diam. Setelah berputar menyudut sudut theta untuk memulai putaran. Uraikan bagaimana sektor ini bekerja. Oke. Nah, bagian A. Bagian A ini sifatnya sepertinya kualitatif ya. Maksudnya tidak harus numerik ya. Kita bisa buat argumen fisiknya aja. Kita bisa lihat. Kita bisa analisis fungsi ft ya untuk bagian A. Nah, analisis fungsi ft untuk bagian A. Apa pengaruh temperatur terhadap ft ya? Yang pertama adalah perhatikan ya, semakin kita perhatikan bahwa AT itu seperti ya. Artinya semakin besar temperatur, maka amplitudo ya. Oke, kita sebut amplitudo aja ya. Yang di depan F ini depan ini AT per akar P itu kita sebut aja amplitudonya. Jadi dari sini amplitudo FT itu semakin kecil ya. Ya karena jelas ya AT itu kan seperti kalau T-nya besar maka seperti itu kecil. Berarti FT itu amplitudonya faktor di depannya ini akan kecil. Sedangkan satu aspek lagi yang kita bisa analisis adalah persebarannya ya. Ini kan kurva FT ini kan berbentuk apa ya? Distribusi normal ya, kan kuadrat ya. Jadi ada eh, faktor ini ya, faktor di depan V kuadrat ya. Ini kan kalau kita buat distribusi terhadap V kuadrat, faktor di depan V kuadrat itu adalah kalau di distribusi normal itu seper sigma kuadrat ya. Nah, itu menyatakan seberapa menyebar kurva kita. Jadi kalau T itu besar, maka kurva FT semakin melebar. Ya karena ini kan sekali lagi ya, ini kalau kita bayangkan, ini kan seperti distribusi yang Gaussian seperti ini ya, fungsi FT ya. Jadi dia kan bentuknya itu kan sebanding dengan A kalikan E pangkat minus, kalau nggak salah ini X min pusatnya ya, kuadrat per sigma kuadrat. Nah, yang mu itu menunjukkan pergeseran kurvanya aja. Kalau yang ini menunjukkan seberapa menyebar. Kalau sigmanya yang di sini itu besar, artinya kurvanya itu sangat semakin melebar ya. Jadi kalau sigmanya kecil itu mendekati tajam seperti ini. Tapi kalau sigmanya makin besar, makin makin menyebar, makin lebar seperti ini. Jadi karena ini V kuadrat per T ya sebandingannya. Berarti kalau T-nya besar otomatis sigma kuadratnya di sini itu besar dan kurvanya semakin menyebar.
Dari situ kita bisa gambarkan sketsa. Kita bisa sketsa FT untuk T yang pertama 400 K dan T sama dengan 600 K. Oke, sketsanya adalah kita buat seperti ini. Ya ini FT-nya ya. Kalau yang 400 ya, itu kan temperatur lebih kecil, dia lebih tajam dan lebih terpusat ya FT-nya ya. Jadi kalau kita gambar mungkin pakai warna merah, ya lebih tajam dan lebih memusat. Kira-kira. Sedangkan ini yang T sama dengan 400. Kalau yang 600 itu amplitudenya lebih kecil tapi lebih menyebar. Kira-kira seperti itu. Hmm, ya ini yang T sama dengan 600. Sekarang itu FT ya. Namun kalau di teori kinetik gas yang menyatakan benar-benar distribusi, ya kita katakanlah jumlah partikel yang kecepatannya sekian ya. Nah, itu bukan FT ini, tapi FT ini kita perlu kalikan dengan faktor volume volume yang seperti volume bola ya, 4 pi r kuadrat dr. Tapi karena distribusinya ini distribusi terhadap kelajuan ya, yaitu kita akan pakai R-nya diganti V. Karena sebenarnya kelajuan ya, kenapa pakainya bola? Kelajuan itu kan ada Vx, Vy, Vz ya. Kelajuan itu kan akar Vx kuadrat tambah Vy kuadrat tambah Vz kuadrat. Nah itu kan ya sebenarnya merupakan bola ya. V kuadrat ya, itu kan untuk V yang sama, itu kan membentuk suatu bola ya. Nilai Vx, Vy, Vz itu kan membentuk suatu kulit bola. Jadi dari sini untuk menghitung distribusi ya, distribusi kelajuan ya, peroleh ya, dengan mengalihkan ya, dengan mengalihkan Ft dan 4pi V kuadrat. Ya kita sebut aja distribusi ya, P ya. P, P, PVDV ya. Ini konsepnya di distribusi peluang kontinu ya, sama ya. Silahkan dipelajari kembali kalau bingung. Nah ini kan Ft kalikan 4 I V kuadrat. Oke, berarti ini adalah Ft-nya itu berarti ini ada 4 akar Pi dikalikan AT dikalikan V kuadrat ya. V pangkat minus AT V kuadrat.
Nah, ini ya yang dinamakan, yang kita sebut sebagai PV-nya. Ini yang kita sebut sebagai PV. Inilah yang lebih menggambarkan bagaimana distribusi berapa partikel yang kecepatannya sekian. Ini kan kalau misalkan kita ingin menghitung berapa eh, peluang ya, peluang partikel itu memiliki kecepatan sekian sampai sekian. Nah, itu kan kita integralkan PV/dV ini dari ya, yang kita inginkan ya, V1 sampai V2. Seperti itu kan. Iya, kalau semakin besar peluangnya, ya otomatis semakin banyak partikel yang memiliki kelajuan segitu. Dari sini kalau kita ingin menganalisis PV ya, analisisnya sama. Sekarang bila kita menganalisis PV, maka sama ya, semakin besar temperatur, itu kan ya amplitudonya itu semakin, berbaca amplitudo ya, itu semakin kecil. Walaupun bukan amplitudo kayak di fungsi sinusoida. Dan makin melebar juga, karena ya sifatnya ini kan ngikut dari FT ya, yang di bawah FT ya. Sifatnya PV itu ngikut dari sifatnya FT ini. Oke, berikutnya kalau kita gambarkan, sekarang kita gambarkan sketsa PV. Oke, oke, untuk sama ya, T yang 600 sama 400 sama 600. Nah, kalau kita pakai 4PV kuadrat DV ya, koordinat bola ya, kelajuan ya, yang kita definisikan kelajuan itu kan besarnya ya, jadi kan positif. Karena positif, V yang kita sketsa itu dari 0 sampai tak hingga ya, bukan dari min tak hingga sampai tak hingga. Berarti sketsanya kira-kira hmm, nah kita ambil dari sebelah sini ya berarti. Hmm, oh, gambar sini. Sketsanya adalah ini kira-kira ya, mungkin tidak 100% akurat. Oke, 6. Nah, untuk yang 400 ya, itu kan lebih cenderung lebih tajam ya. Nilai maksimumnya itu lebih besar. Amplitudo itu intinya atau kata yang lebih tepat tuh sebenarnya ini ya, bukan amplitudo ya, nilai maksimum. Jadi kalau kita gambar di sini, ya mungkin ya kalau ini kira-kira ini yang T sama dengan 400. Kalau yang ini eh, yang 600 itu lebih rendah tapi lebih menyebar. Nah, ini kira-kira yang T sama dengan 600. Oke, itu ya perbandingannya. Berikutnya kita menghitung laju rata-rata neutron ya, yang akan dalam AT. MV laju rata-rata. Nah, menghitung laju rata-rata,
kita tambahkan yang ingin kita cari itu kan P ya, laju rata-rata. Nah, kita eh, menghitung untuk keseluruhan nilai V yang mungkin dari ini ya. Aslinya kan kalau peluangnya doang itu kan PV kalikan DV ya. Ini peluangnya. Kalau besarannya yang kita ingin hitung peluangnya, yang kita ingin hitung rata-ratanya itu kita taruh di depan PV DV ya. Berarti ya kita taruh V di sini. Ini. Kalau misalkan nanti mencari V kuadrat, ya ini ganti V kuadrat. Kalau V pangkat 3, ganti V pangkat 3. Dan seterusnya. Kita perlu menghitung ini. Nah, masukkan PV-DV-nya. Berarti, nah, ini ya. Sama aja kita integralkan 0 sampai ini. Ini V-nya banget ya. Oke. Atau kalau kita keluarkan santannya jadi 4 akar. Ini kan integralnya dari P ya. Berarti AT itu ya konstanta aja ya. Bisa kita keluarkan dari integral. Itu konstanta aja. AT. Nah, ini integral dari 0 sampai infinity. Dari V pangkat 3 kalikan E pangkat minus AT V kuadrat V. Kita bisa misalkan ya, misalkan AT. Oh, ini kalau kita lihat merupakan bentuk fungsi gamma ya. Kita coba lihat ya. Perhatikan bentuk fungsi gamma. Fungsi gamma ya silakan dibuka-buka lagi ya. Lupa tentang fungsi gamma. Nah, fungsi gamma itu bentuknya integral dari 0 sampai tak hingga dari x pangkat n e pangkat minus ax kuadrat dx ya. Itu sama dengan eh, gamma dari n plus 1 per 2 dibagi dengan 2a pangkat n plus 1 per 2. Sehingga eh, bila dinyatakan ya dalam fungsi gamma laju rata-rata itu sama dengan ini kita. Nah, berarti kan n-nya itu berapa? N-nya itu 3 ya. N-nya itu 3. Berarti ini ada gamma 3 tambah 1 itu 4 per 2 itu 2. Jadi gamma 2. Kemudian ada 2 pangkat. A-nya apa? A-nya itu sama aja AT ya. Balikan A, AT pangkat. N plus 1 per 2 tadi. 3 plus 1 itu 4 bagi 2, 2. Nah, nilai dari gamma 2 itu adalah 1 ya. Berarti kita peroleh di sini nilai rata-rata P
itu sama dengan 2 akar pi ya. Kalikan 2 akar pi per AT. Jadi kalau AT-nya itu sebanding dengan 1/T, maka kecepatan rata-rata itu sebanding dengan T. Seperti itu. Oke, itu yang bagian B-nya ya. Sekarang bagian terakhir. Selektor. Selektor, jadi ada 2 cakram. Kita gambarkan konfigurasi cakram. Gambarkan konfigurasi. Nah, jadi katakan ini sumbernya. Ini sumbernya. Di partikelnya dengan kecepatan tertentu ditembakkan oleh sumber. Lalu ini cakram yang diam. Celahnya, katakan celahnya ada di sini ya. Lalu pada jarak tertentu, ini ada cakram yang berputar ya. Ya celahnya anggap aja nggak sama aja. Jadi dia katakan berputar ke sini. Omega, lalu ini S. Omega. Oke, nah kalau kita lihat cakram ya, cakram dari cakram ini ya, partikel. Ya katakan detektornya habis itu di sebelah kanan ya, cakram yang ini. Katakan kita pasang detektor di sini. Ini sumber cakram. Nah, karena sistemnya seperti ini, partikel yang dapat terdeteksi ya. Terdeteksi adalah partikel yang berhasil melalui celah pada kedua cakram. Nah, sekarang karena ada sudut theta di sini, ini sudutnya theta ya. Perhatikan ya, waktu tempuh ya. Dari cakram pertama, dari cakram atau bahasanya apa di sini? Dari cakram diam dan cakram yang berputar ke cakram yang berputar. Bila kelajuan partikel yang keluar dari sumber adalah V, nah waktu tempuhnya ya berarti kan T sama dengan S per V. Nah, selama waktu tempuh ini, sudut yang telah ditempuh oleh, untuk lebih mudahnya, misalkan omeganya kita taruh sini aja. Sudut yang telah ditempuh oleh cakram berputar, cakram yang berputar adalah, ya kita sebut aja, kita sebut pi, sudut pi. Sama dengan omega kalikan T ya. Berarti omega dikalikan S per V ya. Nah, dari sini supaya partikel ya dapat melalui dapat melalui celah cakram yang berputar,
Maka syaratnya adalah ya V itu harus, kan kalau misalkan partikelnya sampai tag ya, sampai di sini. Lalu tepat menempuh sudut putar theta ya. Nah, otomatis kan celahnya kan sejajar ya, segaris ya. Berarti garis lurus ya, membentuk garis lurus. Berarti karena partikelnya bergerak lurus, maka dia bisa lewat dari cakram yang berputar. Tapi kalau nggak sama dengan theta, theta lebih dikit aja, udah nggak bisa lewat lagi. Namun karena ini berputar lagi, theta plus 2pi itu juga bisa lewat. Theta plus 4pi juga bisa lewat. Dan seterusnya. Jadi syaratnya adalah pi itu sama dengan theta tambah 2pi kalikan k. Dengan k itu ya dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga diperoleh kecepatan partikel ya, yang bisa terdeteksi. Yaitu V sama dengan omega S per V ya berarti. Ini sama dengan omega S per theta plus 2pi K. Ini seperti selektor kecepatan ya. Cuma kecepatan yang memenuhi ini aja yang bisa lewat ya. Kalau nggak memenuhi ini, nggak bisa lewat. Nah, jumlah partikel dengan kecepatan V, distribusinya memenuhi distribusi Maxwell-Boltzmann. Jadi kepakainya di sini ya, distribusi ini. Ini kan ya distribusi lengkapnya yang ini ya, yang PV ini ya. Yang gambar yang ini tuh menyatakan jumlah ya. Jadi ketika V-nya sekian, kita hitung jumlah partikelnya, kira-kira nanti harusnya akan kurang lebih mirip dengan kurva ini ya bentuknya. Jadi jumlah partikel yang terdeteksi pada kecepatan tertentu itu memenuhi kurva ini. Nah, kita bisa atur omeganya ya, atau mungkin S-nya juga, supaya kita dapat kombinasi yang menghasilkan kecepatan yang kita inginkan. Dari situ kita bisa dalam tanda kutip menyeleksi ya, menyeleksi partikel dengan kecepatan berapa aja yang ingin kita deteksi. Di selektornya seperti itu. Ya, sekian pembahasan soal kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.